Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Ajeng. Pagi. Iya sekali. Jilbab baru kayaknya loh. Oh iya Pak, tahu aja Pak. Tahu lah. Kan karena mau syuting kan loh, guys. Ini menyempatkan Pak. Oh menyempatkan. Bagus lah. Saya malah baju nggak ganti-ganti ya, kampus Sekarang atau apa. hitam-hitam nih Pak. Oh ya. Iya, Biar background-nya kontras sebenarnya. Iya, betul. Bersih ya Pak? Hari ini ya Pak background-nya ya Pak? Iya. Kita sama kayaknya warna temboknya ya rumahnya. Iya. Senang sekali Pak Nanang ini pagi-pagi loh ini. Sobat e-kampus, Pak Nanang alhamdulillah bersedia pagi-pagi diminta waktunya sedikit untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak, melanjutkan yang kemarin. Ya. Siap buat Mbak Ajeng sama Sobat e-kampus Pak. Apa aja oke lah. Asik. Wah, semangatnya ini, Pak. Sudah nyiapin kopi belum? Kalau belum nanti saya sudah sih. Oh iya, nggak ngopi ya? Nggak ngopi ya? Kalau saya pagi-pagi air putih hangat aja, Pak. Kalau kopi itu jatahnya Bapak suami. Oh ya, saya itu agak susah meninggalkan kopi jadi ya. Wah. Sedikit aja. Sama Pak suami. Pak Nanang. Ya. Ini mungkin topiknya agak lebih sedikit mengerucut Pak dibandingkan dengan kemarin. Kemarin ya. Iya, kalau yang kemarin itu kan memang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum ya Pak ya, dari Sobat e-kampus. Nah, kalau yang kali ini Pak, itu rasanya kok pengen bahas tentang penjaminan mutu internal Pak Nanang. Oke. Iya. Yang saya tahu sedikit karena Pak Nanang yang nanti menjelaskan lebih banyak. Menambahkan juga boleh. Jadi tentang SPMI Pak Nanang. SPMI itu yang saya tahu kan sistem manajemen ya Pak ya, yang digunakan untuk menjamin kesesuaian yang ada di perguruan tinggi antara proses yang di dalam perguruan tinggi itu berjalan, apakah sesuai atau enggak dengan output yang nantinya dihasilkan. Betul, Pak Nanang, begitu. Ya, betul. Nah, mutu yang nantinya dicapai oleh perguruan tinggi itu kan ya hendaknya memang sebuah pencapaian dari visi dan misi yang kampus itu tentukan ya Pak ya. Ya. Jadi target dulu. Iya. Jadi puncaknya itu nanti berujungnya itu pada penilaian akreditasi dari perguruan tinggi tersebut. Ya. Oke. Saya lihat itu memang untuk akreditasi sendiri kriterianya ternyata ada banyak sekali ya Pak. Ada 9 ya Pak ya kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, yang baru. Iya. Nah, dari banyaknya kriteria penilaian itu kemudian saya membayangkan betapa rumitnya proses penjaminan mutu di internal perguruan tinggi itu. Ada yang namanya SPMI yang kita punya Pak Nanang. Itu tuh seperti apa Pak Nanang? SPMI yang ada di e-kampus itu bisa digunakan oleh perguruan tinggi untuk membantu mereka dalam menjaga dan meningkatkan mutunya. Iya. Seperti apa Pak Nanang? Kalau boleh di-share Pak Nanang. Ya. Oke. Terima kasih nih Mbak Ajeng. Ini tema yang agak apa ya? Kalau bagi saya sebenarnya agak berat gitu. Tapi bagi kampus juga berat sebenarnya. Jadi SPMI ini kan sistem penjaminan mutu internal gitu. Kalau kita rujuk dari dasar hukumnya di Permen yang 5/2020 sendiri kaitannya dengan akreditasi
pendidikan tinggi gitu. Nanti juga akan nyantol juga dengan Permen yang 3 2020 yang terbaru, karena ini kan kampus Merdeka Belajar ini banyak regulasi yang kemudian di-refresh, disesuaikan. Ya ada efek lah, karena memang ada 4 kebijakan kampus Merdeka Belajar yang disesuaikan oleh Mas Menteri gitu. Kaitannya dengan SPMI sendiri, kalau sebelum saya cerita tentang SPMI yang merupakan salah satu lini produk baru dari e-kampus untuk membantu kampus menjaga dan meningkatkan standar mutunya, kita mungkin berangkat dari salah satu saja yang di-highlight dalam 4 kebijakan kampus Merdeka Belajar, yaitu bagaimana sistem akreditasi perguruan tinggi itu juga harus cukup terjaga dan bisa menjamin output yang dihasilkan. Ya, mungkin mengacu juga pada konsep value chain yang ada di Permen 71, Permendikti dulu ya, yang 2017 kaitannya dengan bisnis proses, peta bisnis proses, sehingga kampus harapannya menjalankan aktivitas prosesnya, proses pembelajaran mengajarnya, menjalankan tridharma perguruan tinggi, termasuk menjaga output mutu dari mereka. Jadi pendidikannya bermutu dan outputnya juga unggul, maksudnya mahasiswa lulusannya juga unggul. Gitu. Nah, kembali ke SPMI tadi, artinya kalau diperhatikan, ini dari amatan saya sih Mbak Ajeng, amatan saya sekilas mengikuti perkembangan di sosial media, kemudian di websitenya atau blognya Kemendikbud, kemudian karena e-kampus sendiri juga menghandle lebih dari 90 untuk kampus yang cloud, kemudian juga untuk yang total kan kita sekarang 240 ya. Yeah. Tapi ya yang on-premise itu hampir 60%-nya mereka sudah mandiri. Itu sebenarnya bagi kita itu ya ada sisi positif, ada sisi kurang positifnya, bukan negatif. Jadi positifnya karena mereka, kita turut bahagia mereka bisa menjalankan prosesnya dengan cara mandiri gitu. Nah, ya walaupun nanti pasti ada dampak ke sisi SKI sendiri. Nah, SPMI ini kan dibangun untuk memudahkan sebenarnya proses penjaminan mutu. Jadi mutu perguruan tinggi kan harus dijamin. Karena kalau itu tidak dijaga ya nanti lulusannya juga akan mutunya turun seperti itu. Nah, sehingga ini juga kalau kita perhatikan pelaksanaannya sendiri itu tidak banyak dipahami oleh kampus-kampus. Tadi yang saya highlight tentang potret pemahaman tentang SPMI. Karena SPMI sendiri ini kan ya bagi kampus yang memang concern terhadap hal-hal seperti itu, misal mutu lulusannya, ya pasti akan mengarah ke sana gitu. Ya, pertama mereka tentu harus menyiapkan organnya ya. Ya kalau kita bicara seperti apa SPMI kita ya SPMI itu enggak kemudian bisa gebyah uyah apa gebyah uyah ya Indonesia. Jadi apa Mbak? Gebyah uyah itu disamaratakan gitu ya. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan yang namanya SPMI karena memang ada prasyarat sekali lagi. Ya, mungkin nanti ini juga akan terus dieksplorasi oleh pihak kampus gitu. Tapi yang kita perhatikan bagi kampus-kampus yang masih struggling itulah, berjuang untuk meningkatkan peminat atau pendaftarnya, itu jauh lebih fokus ke sana dulu. Nanti kalau sudah masuk baru diproses karena di situ harus ada standar mutunya ditetapkan, organnya juga harus ada dan mereka punya aku nyebutnya punya gairah untuk terus meningkatkan layanan mereka karena kalau tuntutannya di standar akreditasi si kampus itu harus beyond standar nasional dikti. Jadi ibaratnya ginilah, ada satu kampus tak ceritakan, salah satu kampus terbaik di Jakarta yang
swasta ini, karena syaratnya misal di situ satu prodi harus ada 2 profesor, 2 doktor lah, 2 doktor S3. Nah, tapi ada juga kesetaraannya, ibaratnya ya nggak S3 tapi S2 dengan minimal 5 sertifikasi kompetensi. Sekarang kan banyak ya. Ini sebenarnya bagus karena dosen juga jangan hanya nyun sewu, hanya berpendidikan formal S1, S2, S3, S4 enggak ya. Ya maksudnya sampai ke nulis buku dan sebagainya itu wajib karena ini skill set yang memang harus dimiliki oleh dosen. Tapi kemampuan untuk kompetensi teknologi, misal karena kita di dunia teknologi IT gitu ya, teknologi informasi ya, misal contohnya certified GISA, istilahnya untuk information system audit, ya jadi auditor sistem informasi, kemudian COBIT misal, atau TOGAF untuk arsitektur enterprise. Ini kan supaya dosen itu juga bisa cukup nantinya bisa mempraktekkan apa yang ada di industri dengan standar-standar yang memang sudah ditetapkan. Tadi itu semua standar internasional. Kalau di kita kan ada BNSP itu. Jadi mutu itu kembali lagi tadi mutu untuk di internal itu pasti ada standar-standar yang harus diikuti. Dan kampus belum banyak yang concern ke sana. Tapi SPMI sendiri itu ready lah untuk bareng-bareng. Karena ini tidak sekedar sistem informasi, Mbak Ajeng. Jadi harus ada prasyarat-prasyaratnya. Seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, kampus sendiri itu ada maturitasnya, prosesnya itu tuh ada fase-fasenya gitu ya Pak ya? Iya, iya. Yang tadi yang Pak Anang sampaikan bahwa kalau mungkin ada teman-teman dari kampus yang memang masih concern-nya itu karena masih baru, concern-nya mungkin masih mencari peminat gitu. Tapi ada juga yang sudah mulai perlahan-lahan ya udah take off ya. Ini masih mau take off nih, masih proses. Iya. Nah, apakah yang teman-teman yang untuk cloud Pak Nanang itu juga bisa merasakan SPMI. penggunaan Pemanfaatan SPMI. Ya sebenarnya balik lagi kayak tadi ya. ESPMI kami itu kan juga kita ya. Maksudnya ESPMI sendiri itu kan sebenarnya peruntukannya bagi semua kampus. Tidak terkecuali. Tetapi syarat ketentuan berlaku. Ibaratnya ginilah. Kalau kita mau ngambil mata kuliah kalkulus 2 gitu. Masa kita langsung ujuk-ujuk ngambil kalkulus 2 karena dasarnya harus kalkulus 1 dulu. Seperti itu. Jadi matematika 2 yang ngambilnya matematika 1 dulu. Dan itu ada syaratnya. Matematika 1 minimal B misalnya. Karena nek C atau D atau bahkan belum ngambil, ya dia akan keteteran. Keteteran mengikuti kalkulus 2 atau matematika 2. Nah ini sama gitu. Jadi bagi pelanggan e-kampus yang sudah menggunakan paket basic maupun advance, sebenarnya SPMI itu sendiri sudah ibaratnya tinggal di-upload lah, di-setup, tinggal dijalankan. Tetapi di dalamnya kan ada, seperti yang tadi tak sampaikan, ada persyaratannya. Ibarat punya kendaraan, ya kan nggak cuma hanya ada kendaraannya, ada jalannya, gitu. Harus ada operatornya kan. Nah, operatornya siapa? Organ tadi. Organ SPMI harus ada lembaganya yang mengelola itu. Kemudian ada buku panduannya. Mobil kayaknya ada user manualnya toh, tahu ini posisi tombol apa ada di mana. Tapi ya kadang zaman sekarang pakai mobil ya ora ono sing ngojo buku manual kayak. Tinggal pencet-pencet aja. Saking iya kan? Karena saking sudah user friendly-nya. Itu bukti. User manual tidak akan terpakai selama apa yang kita deploy itu memang sudah sangat friendly. UX-nya sudah sangat friendly. Itu orang nggak perlu pencet sana, pencet sini, baca dulu. Pencet sana, baca dulu. Pokoknya langsung coba aja. Ya, udah secara mata kan sudah kelihatan nyaman gitu. Nah, tadi SPMI itu butuh ada yang menjalankan, butuh ada panduannya, kebijakannya, tadi buku manualnya. Dan kemudian juga harus ada ibaratnya inilah mekanisme, jadi bisnis proses ya, tata kelola.
Karena kalau tidak ya nanti ini kan kepentingannya untuk organisasi. Jangan sampai ini hanya jargon, ini hanya latah, jadi euforia, oh di luaran sudah pada kayak gini gitu. Mungkin nanti kampus sendiri juga akan rilis satu apa namanya ya diskusi mungkin ya Mbak Ajeng nanti dengan para praktisi SPMI sendiri ya salah satu yang sudah ini ya Pak ya yang sudah menjalankan ya. menjalankan. Dan mereka salah satu yang terbaik juga menjalankan SPMI. Jadi itu supaya nanti sobat e-kampus baik pihak kampus maupun dosen mungkin pengelola juga bisa belajar dari sana gitu sih. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan teknisnya karena saya juga bukan praktisi SPMI gitu. Saya cuma tahu di beberapa literatur dan kaitannya dengan produk-produknya e-kampus sendiri gitu. Iya, ada kriteria-kriteria kampus yang kalau ingin menerapkan SPMI tentunya harus memenuhi kriteria itu dulu ya Pak Nana. Iya. Banyak ya Pak ya. Cukup banyak. Kalau kriterianya tadi ya sebenarnya nggak banyak sih, cuman prosesnya butuh kesabaran karena ya tadi misal panduan sudah punya belum standar mutunya. Jadi ibarat ginilah ya karena saya juga evaluator SPPE ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip Mbak. SPMI itu mirip dengan ISO 9001 juga. Dulu di Gamatekno kan saya juga mengelola ISO 9001. Itu sama gitu. Bagaimana kita mencanangkan standar mutu. Misal kan ada tuh baku mutu misalnya kalau di 9001 ya, mutu ya, produk kita harus seperti apa. Itu ada definisinya dan itu ibarat kayak Pancasila itu benar-benar diyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Misal ini juga gitu. Mutunya bahwa mutu untuk layanan ke dalam dan mutu untuk layanan keluar. Sama sebenarnya. Dan itu kan harus terdefinisi dulu. Jangan visi misi ngawang tinggi itu ya Pak ya. Persis, ya. Diturunkan dari situ sama. Ya. Harus diturunkan tetap. Harus diturunkan dari visi misi nanti. Karena itu perlu didefinisikan dulu intinya. Dan pendefinisiannya itu ya berupa panduan baku mutu. Mereka mau apa gitu. Oh, saya mau mencapai apa? Biasanya kan diturunkan dari Renstra Pak Rektor atau Pak Ketua atau Pak Direktur, misal seperti itu. Jadi ini tuh masih apa ya? Kadang sebagian kampus itu masih menganggap ya kan tinggal ada aplikasi dijalankan, nggak bisa. Karena nanti perlu ada checklist, perlu kita inventarisir kayak tadi baku mutu, para pihak, tata kelolanya bagaimana alignment-nya dengan tujuan organisasi. Karena siklusnya sudah jelas, terus ada baku mutunya dulu gitu, sebelum menjalankan. Karena itu nanti dievaluasi, Mbak. Contoh lah, yang saya pahami gini, kalau sekilas saya baca itu juga sama seperti ISO 9001. Dalam perkembangan proses siklusnya itu juga ada yang dinamakan monitoring. Sama di 9001 itu standar mutu internal, standar manajemen mutu. Iya. Monitoring itu dilakukan oleh LPM Pak Nanang ya, pelakunya. Sepertinya ini koneksinya ada masalah ya. Pak Nanang sudah sambung lagi? Proses monitoring tadi Pak Nanang, itu dilakukan oleh LPM. Ya, jadi pihak penjaminan mutu di kampus kan sebenarnya nama atau nomenklaturnya itu bisa beda-beda ya. Satuan penjamin mutu internal. Jadi ada juga, pokoknya nama nomenklaturnya beda-beda. Artinya yang penting itu ada organ, ada pihak yang memang melakukan monitoring. Jadi tidak sekedar mutu itu cuma jadi jargon kalau bahasaku tadi.
Oh, kami mau ke sana, mau jadi ini. Tapi nggak ada. Siapa yang ngontrol dalam perjalanan itu? Seperti itu. Jadi kalau siklusnya tadi ya, mulai dari mendefinisikan standar mutu, nanti dilakukan tuh. Pada siklus tertentu nanti dimonitoring. Misal secara periodik, misal antara ya range bulan tertentu. Nanti juga dievaluasi. Oh, ternyata ini nggak achieve. Dan itu agak mustahil, Mbak, kalau nggak pakai sistem. Karena gini, pasti resource-nya akan banyak. Tapi kalau by system, data-data itu bisa dikolek, disedot ibaratnya dari sistem. Kalau di e-kampus kan karena itu sudah integrated, jadi datanya langsung bisa masuk ke SPMI seperti itu. Sehingga bisa dilihat dan pihak organ yang menjamin tadi mengelola penjaminan mutunya juga sudah enak. Seperti itu. Jadi concern-nya itu tidak hanya masalah sistem lah. Kalau saya bisa bilang orang ya ibarat tadi ya ilustrasi kendaraan gitu. Jadi memang harus ada yang menjalankan siklus ini gitu. Ada kok durasinya, biasanya ada yang 2 bulanan, nanti evaluasinya sekitar bulan Mei kalau kita mulainya Agustus September. Dari bulan Agustus kan ya kalau siklus di pendidikan tinggi itu kan dari Agustus tahun ajaran baru seperti itu. Nah, itu nanti ada pelaksanaan, jadi setiap range September sampai Juni nanti ada monitoring dari si pihak jaminan mutu internalnya seperti itu. Dan itu, nah ini dan ini harus di prepare dulu gitu. Biasanya sih kalau kayak di UGM, kayak di kemarin kan yang kita dampingi itu dari PPM Jakarta, itu juga mereka juga ya biasanya ada sesi-sesi untuk ibaratnya untuk pembekalan dulu buat kampus. Kan sama lah kalau dulu waktu di Gama Tekno ada ISO 9001 kan juga kita dibekali dulu. Oh, ini loh makna dari menjamin mutu output produk kalian tuh harus seperti ini. Nanti harus ada sampling, harus ada standar dokumennya yang diikuti, harus ada SOP-nya, sama seperti itu yang harus dijalankan. SOP itu kan nanti untuk kebutuhan tata kelola, Mbak Ajeng. Jadi nggak hanya untuk urusan administratif. Nah, ini tantangannya di kampus tuh kayak gitu. Jadi luruskan niat dulu lah, luruskan niat aja dulu. Kalau mau menjalankan SPMI, luruskan niat. Maksud saya jangan sampai kita hanya euforia. Tapi kampus ya untuk membantu. Sudah ada modulnya, sudah ada. Iya, dan untuk implementasinya kita juga turut mendampingi kampus itu sendiri ya Pak ya, pada saat implementasikan. Pasti. Jadi Berapa lama Pak Nanang waktu pas yang pendampingan yang di Jakarta itu Pak Nanang? Kita melakukan. Kalau pendampingan kan gini, kalau konteks pendampingan, kalau secara sistem kita kan ya standar lah ya 1 tahun. Nanti kan kalau memang ada kebutuhan, karena gini, SPMI ini jangan diartikan sebagai sebuah konsep yang akan berdiam di situ saja. Karena tuntutannya kan mutu itu harus minimal sama. Ya enggak? Mutunya saya dapat 8, ya minimal 8. Ya harus naik gitu. Mutu kan kayak gitu. Atau ada berubah-ubah gitu ya Pak ya? Ya, apalagi itu juga pasti ada analisa eksternal internal. Misal eksternalnya ada kebijakan baru kayak sekarang, Kampus Merdeka gimana nih respon mutu kita, atau nanti ada internal dorongan driven-nya dari internal kampus, misal pergantian pengurus atau pergantian yayasan, kemudian ada ingin ikut standar internasional tertentu karena buka prodi tertentu yang harus mengikuti standar internasional, misal biasanya di ilmu kesehatan ya, di dunia kesehatan, dunia keuangan itu biasanya ada standar-standar internasional yang harus diikuti untuk kependidikan, untuk prodi-prodi yang urus kaitannya dengan IT sama itu. Seperti itu sih. Wah. Panjang ya itu sih sebenarnya saya juga jujur aja, misal kalau praktis untuk bagaimana mempersiapkan, bagaimana teman-teman mendampingi implementasi ini kan baru 1 tahun berjalan ya yang dengan PPM ya di Jakarta gitu.
Itu juga ya ada beberapa kemarin yang kita nantinya akan ajak kawan-kawan PPM untuk berbagi sukses faktor mereka supaya dapat pembelajaran buat kampus-kampus pelanggan kita yang lain. Rencananya nanti coming soon itu ditunggu aja nanti. Iya, Pak. Ya, nanti yang ngomong beda product owner-nya kalau saya kan. Langsung ya, Pak ya. Eksekutor yang langsung di lapangan. Ya lebih gamblang. Itu Mbak Jeng. Iya. Pak Nanang, ini agak bergeser sedikit yang tentang sister, Pak Nanang. Itu iya, integrasinya itu di kita, Pak, apakah sudah seperti akademik kita dengan feeder? Jadi, iya, untuk aplikasikan kalau baik itu e-kampus cloud maupun e-kampus suite, untuk e-akademik itu kan sudah include ada integrasi dengan e-feeder yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi melakukan pelaporan PDDikti. Nah, kalau untuk ini Pak, untuk yang SDM, ESDM, di perguruan tinggi kan juga ada kewajiban untuk menggunakan aplikasi dari pemerintah yang sister itu juga posisinya apakah sama, otomatis integrasi dengan sister juga atau seperti apa Pak Nanang? Ya, jadi sebenarnya kalau konsep dasarnya e-kampus kan semua integrated ya. Kaitannya dengan solusi-solusi yang dibangun untuk mempermudah. Karena kan sesuai dengan visi kita kan menjadi penyedia solusi yang integral. Integral kayak kalkulus weh. Jadi integral itu kan ya mungkin kata dasarnya integrasi, kita pengennya segala hal yang dilakukan di kampus itu compliance dengan pihak eksternal. Nah, dalam hal ini Dirjen Dikti, kalau dulu kan Kemenristek Dikti ya. Yeah. Jadi kalau Dirjen Dikti ibaratnya kayak tadi yang Mbak Ajeng sampaikan, punya pangkalan data namanya PDDikti, pangkalan data perguruan tinggi. Yang mana itu juga jadi bahan untuk apa? Akreditasi tadi yang nyambung sebenarnya dengan SPMI. Ada kaitannya dengan akreditasi. Datanya nggak mau ngumpul-ngumpulin lagi kayak ngumpulin ya iuran warga atau iuran kampung. Enggak. Jadi itu sudah ada pangkalan data yang diyakini bersama, yang diimani oleh semua kampus dan pengelola Kopertis atau sekarang namanya LL Dikti, itu dijadikan rujukan bareng. Nah, itu yang dijadikan juga sebagai kiblat bahwa kampus ya harus compliance dengan itu. Sehingga kita muncul feeder supaya kampus yang menggunakan e-kampus cloud maupun yang suite sudah ada bridging modul middleware-nya untuk komunikasi dengan PDDikti, dengan pangkalan data. Dan itu tidak double entry ya, tinggal validasi di situ, push dah gitu. Di push nanti dimasukkan oleh feeder for lab-nya. Nah, kaitannya dengan ESDM yang apa nggak seperti feeder atau seperti akademik yang ada bridging-nya dengan sister ya kalau di urusannya dengan ya sebenarnya sama Mbak, itu sudah di beberapa kampus yang kita bantu. Ada terakhir yang saya tahu itu di Unsrat ya, itu data pegawainya itu data kepegawaiannya itu sudah integrated dengan sister gitu. Cuman ya ini jadi catatan bersama. Terakhir yang saya tahu data ini kan masih satu arah ya. Maksudnya belum disiapkan API yang untuk ibaratnya untuk read dan write gitu. Maksudnya kita kan pengennya apa yang berubah di lokal kampus itu kemudian cocok untuk mengisi yang ada di kebutuhan kelengkapan yang ada di sister, sehingga kampus juga dipermudah gitu. Nah ini kemarin terakhir sih masih dalam proses, kabarnya API atau Application Protocol Interface-nya dari sister sendiri belum memadai seperti itu. Tapi saya sih punya keyakinan itu pasti. Konsep masih butuh
full ya Pak ya. Ya berarti bukan Iya, ya. boleh tarik ya, Ya. ditarik. Maksudnya kita ngambil karena kan kampus sebelumnya juga ini ada instruksi kalau nggak salah untuk ada server sister sendiri Oh atau iya, bahkan di LLB ya, iya harus ada punya. server sendiri yang bisa Itu cukup besar ya dipakai Pak ya. bersama. Hmm. Sebenarnya cukup besar itu. Iya, Jadi sebenarnya jadi itu juga. enggak apa-apa. Ya. Sudahlah, itu anggaran negara sudah terserap ke sana. Kita bukan mau menandingi juga sister, tapi apa yang sudah dikembangkan di sister, setidaknya ada informasi yang tidak perlu di-entry ulang gitu. Nah, Ya. syaratnya integrasi kan cuma satu sebenarnya ya. Kalau menurut saya loh, keikhlasan diri untuk berbagi dengan yang lain. Luar biasa. Itu aja. Iya. Syarat integrasi. Iya kan? Iya. Keikhlasan diri untuk mau berbagi dengan yang lain. Apa omong kosong kalau mau teknologi, mau apa, nggak ada. Kalau teknologi canggih pun kalau nggak ada keikhlasan diri untuk mau berbagi, omong kosong lah. Maksud saya ya sudah, selesai aja. Sudah berarti nggak bisa integrasi. Dan rata-rata kan ada, nyun sewu ya, mohon maaf. Ada banyak pihak yang nyebutnya, oh itu pakai teknologi A, saya pakai teknologi B. Dia pakainya yang berbayar, saya pakai yang open source, atau di sana open source saya berbayar nggak mau integrasi, nggak ada. Semua teknologi, scripting, bahasa pemrograman dan sebagainya itu sekarang sudah sangat sangat mudah. Makanya syaratnya cuma satu tadi. Dari sisi manusia, human-nya ya Pak ya. Momennya udah, Anda mau berbagi ya, kalau mau ya semua bisa dilakukan, itu aja. Jadi sister kembali lagi ya, ini sistem-sistem negara memang sedang dikuatkan lah, maksudnya satu hal yang perlu jadi pertimbangan kan juga Indonesia itu kan luas, beragam ini dalam arti infrastruktur, apa namanya, kemampuan tiap SDM-nya itu kan beda-beda. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan sebenarnya. Satu hal saja infrastruktur, ya mungkin ini PR bersama ya. Kalau di satu wilayah yang memang konektivitasnya tidak cukup baik, ya ini harus dipertimbangkan arsitektur aplikasi yang memungkinkan gitu. Jangan semuanya tersentral. Nah, kalau tersentral operasional nggak jalan, tiba-tiba koneksi mati gara-gara ketutup awan gimana? Ini bukan ngoyoworo ini. Saya pernah Mbak Ajeng, ini cerita lagi ya. Saya pernah ke salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu. Nah, ini buat cerita saja. Ini SPBE. Jadi saya waktu itu mengakses salah satu kabupaten. Kabupaten itu 3 jam dari Palangkaraya. Itu menembus kabut, hutan gabut yang kebakaran itu benar-benar kayak yang luar negeri. Maksudnya kebakaran gelap gitu, padahal jalannya kosong, nggak ada orang tuh. Saya takutnya cuma tahu tuh ada tronton aja di depan gitu, karena itu Jarak gelap, pandang. benar-benar jarak pandangnya itu nggak ada 100 meter, saking gelap. Itu karena asap ya. Nah kemudian bisa nembus sampai ke apa namanya, ke kabupatennya. Di sana itu di luar dugaan, yang namanya konektivitas itu pakai ini Mbak, pakai Visat. Tahu Visat? Yang buat ATM tuh. Oh, iya. Pakai itu, Pak. Itu pakai Visat. Karena apa? Jaringannya nggak tembus. Itu masih daratan loh ya. Maksud saya itu saya nggak nyebrang selat atau nyebrang apa. Itu saja pakai Visat. Nah, salah satu kelemahannya Visat itu ngeping ya, Mbak Eceng tahu lah cara ngeping gitu. Ngeping itu replaynya bisa sekian ratus second gitu. Biasanya kita ngeping kan di bawah ratusan, di bawah ratusan, itu di atas ratusan. Dan itu kalau mendung nggak tembus itu, karena Visat nggak tembus. Wah betapa kita bersyukur maksudnya hidup ketika. Makanya mereka ketika mau mengupdate data itu harus ke kota. Nah di kota itu nanti ada mesnya, mereka tinggal di sana. Ya kayak gitu. Nah ini cerita heroik ya, maksudnya mungkin kita yang ada di kota, di Jakarta, Bandung, Jogja itu kadang melihat itu, mosok sih, masih ono sing kaya ngono. Nah, gue kurang dolan gue. Tapi ya Yang punya pemikiran kayak gitu itu kurang. Iya.
Dan Dulu, saya itu merasakan buka aplikasinya mereka itu bisa ditinggal ngopi. Itu aplikasi ini loh, VPN ya, tahu VPN kan? Itu iya, jaringan khusus itu. iya, iya, Baratnya harusnya kan kayak jaringan lokal, kayak jaringan lokal kalau apa namanya VPN, karena itu memang nyewa khusus loh ya. Aku nggak perlu sebut providernya lah, itu nyewa khusus, bayarnya mahal. Tapi situasinya yang nggak memungkinkan ketika ada awan lewat, awan Kington namanya Son Goku lewat, ya sudah iya. pas salam itu nggak kelihatan gitu. Jadi Tahun 2000-an ya Pak ya, masih ada ya Pak ya. itu 2014, 6 tahunan yang lalu lah. Iya. Tapi waktu pas 2014. dulu di toli-toli itu Pak, itu juga ya meskipun mereka juga internet sudah ini ya, apa, sudah pakai jaringan internet. Telkomsel sudah masuk, sudah lumayan meskipun sinyalnya juga dikit. Tapi ketika mati listrik itu Pak, di sana sering sekali dalam satu hari itu juga jadi kendala yang ganggu sekali. Serius. Iya. Padahal dari apa orang-orang yang ada di kampus itu pada semangat gitu loh Pak. Jadi Ya, agak gimana ya, kita tuh kadang-kadang tuh jadi yang ya Allah, yang dengan kondisi yang seperti itu aja mereka tuh yang semangatnya tuh masih luar biasa gitu. Tapi yang jangankan di Toli gitu. Mau kita di Manado aja kan pernah iya, juga itu. Tiba-tiba kita mau pelatihan, pelatihannya udah 3 hari, di sana mau seminggu, 2 hari mati lampu. Oh gimana mau pelatihan gitu? Ya ini apa ya? Kalau di dalam ini programnya SPB pemerintah kan itu ya, artinya kan itu juga membangun semangat teknologi itu menjadi apa istilahnya driven masyarakatnya supaya smart gitu. Smart dalam arti ya memanfaatkan teknologi dengan benar, bukan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial media belaka, gitu, pencitraan dan seterusnya. Ya, ini balik lagi ke urusan kampus kayak tadi, ya jangankan untuk berintegrasi gitu. Jadi urusan dasar mereka tentang kelistrikan saja kan belum selesai itu ibaratnya. Ya ini 2020 gitu. Maksudnya faktanya juga masih ada orang-orang yang kesulitan untuk menjalankan interkoneksi menggunakan jaringan internet gitu. Ya ini fakta lah, kita pandemi kayak gini. Banyak kampus pelanggan kita yang juga sepi gitu. Maksudnya sepi itu sepi menjalankan aktivitas belajar mengajar karena ketika si mahasiswanya pulang kampung, di kampung dia nggak ada sinyal gitu. Ada sih sinyal apa namanya yang untuk voice saja. iya, Jadi 3G, 4G boro-boro gitu. Ya data nggak jalan. Punya paketnya gratis tapi nggak ada area yang tercover ya sama aja. Ya mungkin ini juga PR pemerintah lah. Ya, kita doain aja ya. Mudah-mudahan tapi yang terpenting kan teknologi ini jangan sampai tadi menambah sulit gitu. Ya kalau memang bisanya diakses di kota, ya gimana caranya anggaran itu kalau di daerah tertentu memang harus distrategikan menuju ke kota orang-orangnya. Seperti itu sih. iya. Banyak yang kemarin dia di TV itu juga asik itu. Ada yang pakai walkie-talkie, ada yang pakai apa namanya radio itu mengajar sama mahasiswa yang di balik 3T ya istilahnya di tertinggal, terpinggir, terpencil atau apa gitu. Ya. Pak Nanang, yang Ya, pengalaman pengalaman implementasi di SPMI untuk yang di Jakarta itu menarik sekali Pak. Kalau misalkan bisa dibahas lebih dalam ya. lagi. Nanti coming soon itu nanti sang product owner-nya akan menggali bareng dengan teman-teman dari PPM juga supaya ya bisa dibagi lah kisah suksesnya, bagaimana mempersiapkan karena ini tidak sekedar apa nih bahasanya Pak Menteri Kominfo sebelumnya Pak Rudianta itu kalau meminjam istilahnya di pemerintahan itu kan namanya smart city ya. Smart lah ibaratnya kata kuncinya smart itu smart is not just about teknologi. Jadi
Jadi kalau kita bicara smart itu tidak hanya urusan teknologi, tapi bagaimana peran teknologi itu bisa mempermudah, mengefisienkan, dan membantu masyarakat secara luas. Kalau diterapkan di konteks kampus ya, masyarakatnya diganti kampus saja. Bagaimana kampus jadi efisien. Efisien ini bukan dalam, nanti agak salah kaprah ini Mbak, karena ada banyak pihak juga yang menganggap, misalnya ini yang terakhir berita kemarin tak baca itu tentang RUU Cipta Karya gitu. Dunia pendidikan rawan terhadap komersialisasi karena sudah mulai menerapkan jargon-jargon enterprise gitu, efisiensi, efektivitas, kemudian ya membuat bagaimana operasional itu jadi efisien. Ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan kata efisien gitu, selama efisiensi itu dikembalikan lagi ke mahasiswa, dikembalikan lagi ke tujuan pendidikan, bukan pada tujuan profit oriented. Gitu. Lembaga pendidikan sebenarnya harusnya memang tidak profit. Jadi keuntungan yang dihasilkan itu dikembalikan lagi untuk memberikan sumbangsih pada pengetahuan. Entah itu ya ini ya aku sebagai pengamat lah, maksudnya kalau mungkin mengoperasikan kampus juga lebih kompleks itu. Tapi bagi kampus harusnya memang di berita itu ya bilangnya. Itu tuh ya mengembalikan laba institusi itu untuk semata-mata peningkatan pendidikan kita gitu. Entah mahasiswanya DKI beasiswa ke luar negeri atau jangan malah di ya tujuan yang tidak sesuai dengan semangat pendidikan. Gitu. Jadi input, proses, dan outputnya itu ya harusnya didasarkan dengan nilai profesionalitas yang melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri ya Pak ya? Ya sih, Tridharma Perguruan Tinggi, balikin lagi. Jadi ibarat ada uang di perusahaan, itu diputar balikin lagi ke Tridharma. Ya, Tridharma kan udah sangat mencakup semuanya gitu, ya kan? Mbak Aceng yang masih mahasiswa, mahasiswi kan suka diajak neliti, ayo gitu, atau diajak pengabdian, ayo Mbak gitu. Ya balikin lagi supaya kampus itu menjadi apa ya rujukan atau menjadi barometer masyarakat bahwa di sanalah tempat para intelektual yang diminta untuk membangun bangsa ini. Jadi tidak sekedar pinter nggo dhewe. Kenapa Tridharma ada pengabdian masyarakat? Ben pinternya ditularke ke masyarakat, punya manfaat buat yang lebih luas. Kenapa ada penelitian? Karena penelitian membuat orang jadi curiosity-nya tinggi. Atau dia menjadi pribadi yang sangat jeli. Karena meneliti itu perlu kejelian. Gitu. Oh, ada celah nih di bagian ini harus tak rampung. Gitu. Karena ini nanti punya dampak. Menghasilkan produk, menghasilkan efisiensi. Ada metode, ada alat yang bisa dipakai. Mengamati masalah. Masalah bisa diselesaikan dengan metode ini dan seterusnya. Itu kan kejelian. Gitu. Meneliti itu kan ya butuh itu. Gitu. Seperti itu. Intelektualitasnya itu diasah di situ. Ya mengajarnya pendidikan sendiri kan bagian dari, yaitu secara umum lah bahasa mendidik kan bagaimana menularkan pengetahuan dari yang lebih tahu ke yang belum tahu kan gitu. Bukan yang dari yang pinter ke yang nggak pinter gitu, tapi yang belum tahu dari yang lebih tahu duluan ke yang belum tahu. Itu supaya menjaga kita sebagai orang yang punya pengetahuan orang sombong gitu. Wah, aku lebih pinter. Enggak ada sebenarnya. Cuma kita tahu duluan aja. Ya kan? Kita lebih tahu duluan. Kenapa anak muda sekarang juga banyak yang pinter? Karena dia waktunya efisien cari informasi. Seperti itu. Ya kampus harusnya punya peran kayak gitulah. Enggak cuma apa istilahnya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya profit gitu. Itu aja. Waduh, Pak Nanang. Ini closing statement-nya langsung gimana ya, Pak? Menohok sekali, Pak. Tadi ada yang tertohok ya? Ini saya sendiri, Pak. Oh gitu ya? Maaf ya kalau tertohok. Iya, tadi Bapak menyebutkan anak muda itu, Pak. Kan saya juga... Oh, masih muda ya? Yes. Kelihatan kok masih muda. Ibu-ibu muda maksudnya, Pak. Iya, Pak Nanang.
Ini tidak terasa lagi, Pak. Ya ampun, ternyata ini sudah hampir Oh, sejam. sudah. Iya, hampir sejam. Sejam. Hampir. Ya sih, memang nggak terasa kalau ngobrol. Tapi ya Iya. itulah. Saya juga boleh loh, nek rada-rada ngelantur ngono, Mbak, terus di-cut aja. Karena di otak saya itu kayak sering kali gini sih, nggak tahu ya saya ya. Ketika saya membaca gitu banyak hal, ini juga mungkin buat teman-teman di Sobat Kampus lah, bahwasanya kita kayaknya kok ketika banyak mendengar, saya kan sekali lagi mungkin kalau di skala 0 sampai 10 itu minat baca saya itu mungkin masih di bawah 8 ya. Karena jujur saya membaca itu milih-milih masih gitu. Nggak ngerti lah. Tapi kalau dengerin sesuatu, misal ada podcastan, saya suka tuh dengerin podcastnya Pak siapa namanya mantan CEO-nya GL. Nah, itu tuh GA kok GA Live. Nah, itu tuh menarik gitu karena ya itu sharing dari para expert gitu. Kemudian entrepreneur diary kemarin. Itu juga channel-channel YouTube yang aku suka gitu mendatangkan beliau kan Boleh tuh Pak di-share Pak. Ya itu Share ceritanya para play CEO. podcastnya. Kemudian ya bukan daripada ya kadang kan sambil nungguin bocah atau nunggu ngantuk gitu kalau malam kadang gitu juga pengantar tidur gitu. Kadang tahu-tahu ya tadi menit berapa ya. Besok diulang aja yang masih termemori di sini di suara yang mana itu kadang apa namanya? Ya terkonfirmasi gitu. Hal-hal yang kita bisa belajar dari orang lain. Ada satu quote yang menarik ya. Ini mungkin agak OOT gitu, tapi saya pengen berbagi juga dengan Mbak Ajeng khususnya kaitannya dengan kadang kan kita butuh role model gitu ya, role model sama kayak kampus. Kampus dalam menjalankan manajemen sistem ataupun operasionalnya ya sebaiknya ada role model. Role model itu kan hanya sebagai baseline supaya kita itu mau menuju kemananya itu ada junjungannya gitu, ada rujukannya. Sama ya role model harusnya something yang kita kenal benar, dikenal benar oleh kita, bukan sesuatu yang hanya bersifat inspirasional. Maksudnya, oh dia sangat inspiratif. Misal kita mengidolakan atau menjadikan role model seorang yang sukses, misal kayak CEO-nya Alibaba misal atau Amazon atau Facebook atau siapa gitu. Tapi kita nggak kenal benar-benar siapa orang itu. Karena role model tidak sekedar orang itu inspirasional kayak tadi, inspiratif buat kita, tapi benar-benar kita kenal. Bisa jadi role model itu orang tua kita. Kita kan bisa melihat nih, oh orang tuaku iki ya. Ini sebenarnya bapakku ini sayang banget ya kalau mamaku misal. Nah, itu kan juga menjadi inspiratif buat kita. Karena kita kenal baik, kenal dekat. Sama lah, kampus itu juga perlu kenal. Ya, kampus perlu kenal. Mahasiswa perlu kenal dengan dosennya. Jangan-jangan Anda mengidolakan CEO. Terlalu jauh ya, Pak ya? Terlalu jauh lah. Itu agak susah. Itu aku bahasa Inggrisnya itu ngawawu. Bahasa Jawa ya. Ngawawu. Bisa lah, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu. Step by step. Ini kan apa namanya Scrum metodologi ya. sedikit, tapi terus dievaluasi. Scrum metodologi itu tidak hanya metode untuk software development ya. Itu juga dalam konteks manajemen. Ada. Aku ada bukunya tuh. Dipakai untuk manajemen manajemen tim itu ada Scrum metodologi macam-macam. Ya itu kan pendekatan yang bisa tiap orang asal punya basic yang sama bisa dijalankan. Jadi apa Pak Nanang quote-nya Bapak? Ini saya makin penasaran ini Pak. Apa ya? Loh, tadi kan. Jadi apa ya? Tadi kalau ginilah, kalau kita
kalau kita mau, ya tadi role model, tadi quote-nya Mas, sekarang jadi Mas Menteri, itu saya cuplik dari acara salah satu channel YouTube entrepreneur yang menghadirkan para inspirational person, gitu kan. Person yang inspiratif. Itu pilihlah role model yang benar-benar Anda kenal. Gitu. Benar-benar Anda kenal. Karena Anda jangan terjebak dengan hanya pribadi-pribadi role model yang inspiratif. Karena Anda akan kewalahan nanti. Karena yang tahu kemampuan kita sampai mana itu kan diri kita sebenarnya. Tapi karena kemampuan itu juga kita jangan terbatas. Oh, aku kan mampunya tekan kene tok, Pak, aku mampunya kan cuma berhitung sampai 100 gitu. Tapi Anda sebenarnya tahu angka itu unlimited. Ya paling terbatasi nek komputer ono integer tipenya sampai berapa kan kayak gitu. Tapi angka itu kan limited gitu. Tapi ya sama saja lah. Ibaratnya dulu kalau di GT ada apa? Jargonnya break the limit gitu ya. Break the limit itu dalam sekali. Kalau ya 13 ulang tahun kematian break the limit. Jadi kita bisa menembus batas kemampuan kita enggak gitu. Ya itu yang bisa mengukur kita, Mbak. Karena kalaupun saya bilang, Mbak Ajeng kan bisa berhitung sampai 1000 gitu. Ya saya hanya berharap dan mungkin memberikan masukan bahwa oh bisa Mbak Ajeng berhitung sampai 1000, nggak hanya sampai 100. Karena Mbak Ajeng ini. Itu sifatnya sudah coaching. Tapi tadi balik lagi ke sama seperti kampus. Kampus juga harapannya tidak membatasi diri bahwa kemampuan saya kan hanya mengkolek mendatangkan mahasiswa 100 ini per tahun gitu. Nah, itu sama semangatnya akreditasi standar nasional itu kan nggak cuma urusan sesuai dengan standar SNDikti, tapi beyond SNDikti, standar nasional dikti. Ya kayak tadi lah. Nah, prodi kudune mau doktornya 2, 1 prodi atau 6 kalau ada dosen tetapnya. Kalau itu ini sih jumlah sih. Kalau ini skill, maksudnya skillnya kan misal pendidikannya jenjangnya itu 2 doktor gitu. Tapi kalau memang ada yang magister ya harus melengkapi dengan certified kompetensi yang lain. Minimal 3 kayak gitu. Itu ada kampus swasta di Jakarta kayak gitu. Dan itu udah beyond. Maksudnya nggak ada itu syarat yang keduanya nggak ada. Nggak ada yang certified, nggak apa-apa. Wah Pak, harus repot-repot Pak, golek dosen yo angel saya. Nah itu kan balik lagi. Kita itu, ya, kenapa orang yang mau menerapkan SPMI itu harus tadi sadar diri dan luruskan niat. Kalau nanti di tengah-tengah niatnya belok kayak tadi, waduh berat ya ternyata. Ya itulah, kalau mau bermutu, dijaga kepercayaannya. Karena gini Mbak, ini kan program yang Merdeka Belajar ini kan mengajak masyarakat ikut mengevaluasi. Ada namanya lembaga akreditasi mandiri kan, yang itu bisa dibentuk untuk itu bisa menjatuhkan ibaratnya quote and quote ya, menjatuhkan kampus loh. Karena apa? Ketika layanannya nggak baik, ada banyak problem, kemudian pendaftarnya itu turun dari tahun ke tahun, lulusannya juga turun dari tahun ke tahun, mereka bisa tidak diperpanjang izinnya seperti itu. Nah, karena itulah yang kembali lagi, mungkin kita nggak mungkin cukup untuk mendiskusikan tentang persyaratan dan sebagainya. Nanti tunggu aja teman-teman kita yang membahas tentang itu dengan salah satu pelanggan kita. Okay. Tapi prinsip generalnya itu ya tadi yang namanya menerapkan sistem manajemen mutu internal itu, penjaminan mutu internal, ini semangatnya adalah meluruskan niat. Ya tadi buku panduan, organnya ada, tata kelolanya juga perlu dipertimbangkan. Masalah sistem itu masalah sudahlah, itu serahin saja ke kampus. Itu tinggal pakai kok. Dan itu juga sudah fleksibel, bisa digunakan untuk ibaratnya indikator atau standar akreditasi yang lainnya, tidak hanya
misal ban PT atau standar nasional, tapi juga bisa diterapkan untuk standar internasional. Karena nanti yang membedakan kan ininya ya, apa namanya, kayak borangnya ya, kelengkapan untuk standar tertentu itu apa saja, itu kan bisa disesuaikan di aplikasi. Aplikasi itu ngikut aja, dan itu sudah nggak ada masalah kalau itu. Tinggal pihak kampusnya saja Mbak Aja. Gitu. Panjangan ya tadi quote-nya. Quote-nya udah dari tadi yang tadi. Nanti kalau mau butuh quote-quote yang lain, perhatikan status WA saya maksudnya. Oh iya. Karena saya pasti kalau dapat apa ya istilahnya quote yang inspiratif itu ya saya pengen berbagi sama yang lain. Salah satunya saya bikin kayak gitu. Boleh Sobat E-Kampus follow juga Instagramnya Pak Nanang. Janganlah, saya bukan apa. Yang pengen tahu Instagramnya Pak Nanang apa? Ayo follow dulu di E-Kampus Official, nanti pasti ketemu. Pasti ketemu di sana. Saya selalu kasih cendol. Oh, bukan cendol ya kalau gitu ya. Namanya kasih love. Saya sudah generasi kolonial, jadi nggak terlalu ngikut aja. Terima kasih Pak Nana waktunya untuk hari ini. Sama-sama Mbak Ajeng. Besok kapan lagi Pak? Insya Allah bisa. Semoga Bapak masih berkenan untuk diminta sedikit waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi Pak dengan topik yang lain. Siap. Tinggal jadwal saja. Iya, untuk Sobat E-Kampus di luar sana juga yang tadi sudah ikut mendengarkan podcast ini, tadi ada sedikit bocoran bahwa akan ada topik yang dibahas tentang SPMI lebih mendalam langsung bersama dengan praktisinya langsung ya Pak ya? Iya. Baik. Isi dan produk Anda. Iya. Ya, terima kasih Pak Nanang sekali lagi. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin. Diberikan kesehatan yang barokah ya Pak ya. Ini juga waspada tetap dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Semuanya juga Mbak Ajeng dan teman-teman jaga kesehatan. Iya. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Mbak Ajeng, monggo. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.